Selamat pagi Abi, apa kabar? Baik. Wah, yuk biar semangat kita nyanyi dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Wah, sip, hebat semua. Ketemu lagi dengan Bunda Meva hari ini. Kita masih mau belajar tentang bencana alam. Wah, kan 6 ya yang Bunda Meva janjikan. Nah, hari ini sudah yang ke-6. Kita mau membahas apa sih, Bun? Oke, kita mau membahas orang. Wah, kira-kira gambar apa ya? Ada rambunya juga. Nah, kita hari ini mau membahas tentang tanah longsor. Wah, kemarin sudah banjir. Biasanya nih, kalau musim hujan, selain bahaya banjir, kita juga akan sering mendengar berita tentang bahaya tanah longsor. Nah, ada juga nih beberapa yang tindakan pencegahannya sudah kita pelajari. Mencegah banjir sebenarnya juga sudah mencegah tanah longsor. Karena kedua bencana ini biasa terjadi saat musim hujan, saat tanahnya sudah sangat penuh dengan air. Nah, terus apa yang harus kita siapkan ya? Silakan anak-anak menyiapkan lembar kerjanya. Kemudian seperti biasa kita mau mengisi dengan alat tulis pakai spidol aja ya biar kelihatan jelas. Nah, nanti kita juga membuat hasil karya di sini. Boleh siapkan pewarnanya nih, terutama warna yang sesuai dengan rambunya. Wah, apa itu rambu? Nah, nanti akan kita pelajari dengan lebih jelas. Kita masuk ke pembelajarannya dibantu dengan lembar kerja. Nah, yuk siapkan lembar kerjanya. Kita bersiap-siap belajar dengan semangat ya. Nah, kita sudah siapkan nih lembar kerjanya. Siapkan juga alat tulisnya. Bunda di sini memakai spidol ya. Nah, anak-anak juga nih boleh Bunda sarankan memakai spidol sehingga Bunda bisa melihat hasil tulisannya anak-anak dengan lebih jelas. Yuk kita cek dulu. Sudah betul hari Rabu 9 Juni 2021. Kemudian kita beri nama. Oke. Lanjut. Yuk kita baca bersama-sama. Perhatikan gambar. Yuk kita tulis bencana alam apa ini? Nah, anak-anak bisa perhatikan ada 2 gambar di sini tapi sama nih ceritanya. Bencana tentang apa? Betul, bencana tanah longsor. Nah, kita tulis di atas ini ya. Nah, boleh kita tambahi kata bencana. Bencana. Kita kasih jarak. Tanah, jarak lagi, longsor. Nah, anak pasti bisa melihat nih, kita lihat nih, contohnya di pinggir jalan. Wah, hati-hati sekali kalau berkendara di jalan yang kanan kirinya mudah longsor. Bisa longsor di sebelah sini, bisa juga longsor di sebelah sini ya. Dari atas ini jatuh kemudian menutupi jalanan. Itu juga bisa terjadi. Nah, ini di rumah-rumah nih. Rumahnya wah sampai kejatuhan pohon, kejatuhan tanah, sampai retak, sampai bisa hancur ya rumahnya. Nah, kita lanjut nih untuk memahami bencana tanah longsor sambil kita cerita, sambil melihat gambar dan kita tuliskan. Yuk, kita baca selanjutnya. Bencana ini biasa terjadi pada daerah. Wah, daerah apa ya? Anak-anak bisa lihat nih, tanahnya biasanya agak miring-miring. Di daerah mana? Di daerah pegunungan atau perbukitan. Kita tulis ya, pegunungan. Nah, kenapa terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan? Nih, karena tanahnya apa?
miring di ketinggian ya. Nah, di daerah yang miring-miring seperti gunung atau bukit-bukit seperti ini biasanya kalau tanahnya banyak mengandung air bisa longsor, pada jatuh sendiri deh tanahnya. Nah, lebih lanjut, bencana tanah longsor ini sering terjadi saat musim apa ya? Betul, musim hujan. Kenapa? Karena kalau musim hujan banyak air hujan turun mengisi tanahnya jadi lembek ya. Jadi mudah roboh, tanahnya menjadi empuk atau lunak lembek. Nah, kalau pas kering tanahnya sih keras, tapi kalau terisi air, apalagi airnya banyak, tanahnya bisa ikut bersama aliran air. Nah, kemudian ini ada hubungannya sama yang kemarin nih. Bunda baca dulu ya. Mencegah tanah longsor dengan merawat. Nah, merawat apa? Biasanya kalau musim hujan ini berhubungan dengan yang kemarin kita pelajari, yaitu bencana banjir. Nah, saat banjir atau tanah longsor nih, biar tidak terjadi banjir dan tanah longsor, berarti hampir sama. Kita harus banyak merawat apa? Betul, pohon. Kemarin saat belajar banjir kita harus banyak menanam pohon agar tidak terjadi banjir. Begitu juga untuk bencana tanah longsor ini ya, kita harus merawat pohon-pohon yang sudah ada. Merawat tanaman atau pohon. Anak-anak boleh memilih salah satu. Bunda Meva di sini tulisnya tanaman saja karena lebih umum. Kalau pohon biasanya memang sudah yang berkayu seperti ini ya. Kita harus banyak merawat dan menanam tanaman baru. Nah, kemudian kita baca lagi nih. Kalau terjadi tanah longsor, kita harus membantu mencangkul tanah longsor secara, kalau nih tanahnya aja banyak sekali, terus kebetulan belum ada alat beratnya seperti alat keruk atau eskavator. Kemudian kalau dengan mencangkul, agar segera misalnya ini jalannya tertutup, kita harus dengan bagaimana caranya? Dengan bekerja sama. Nah, kalau dengan bekerja sama yang mencangkuli itu banyak, cepat selesai ya pekerjaannya. Misalnya bila ada korban, terus jalannya tertutup tanah, kalau segera selesai, tanah yang menghalangi segera hilang. Nah, dengan bekerja sama bisa lebih cepat pekerjaannya. Kita bisa menyingkirkan tanah-tanah yang menutupi jalanan, atau kita bisa menyingkirkan tanah yang menutupi rumah sehingga bisa menolong membantu korban dengan lebih cepat. Nah, sekarang ini tadi sudah selesai, kita geser ke sebelah kanan. Nah, kita tadi sudah memahami ya kalau bencana tanah longsor banyak terjadi di daerah pegunungan saat hujan. Sehingga kita harus merawat, menanam banyak tanaman, dan tanaman yang sudah ada dirawat, jangan ditebangi aja ya, tetap dipertahankan, dilestarikan. Kemudian apabila terjadi longsor tadi, kalau belum ada alat bantunya, kita bisa mencangkuli tanahnya dengan bekerja sama. Nah, apakah anak-anak bisa menirukan gerak mencangkul? Cangkul. Wah, seperti saat kita menanam itu ya. Yuk, kita bisa menirukan gerakan mencangkul. Cangkul. Gerakan tubuh kita. Gerakan bukan hanya di jemari tetapi sampai lengan dan bahu. Kita mencangkul. Wah, nanti saat yang video call bisa nih. Atau anak-anak bisa memperagakan sendiri di rumah yang tidak ikut video call. Kemudian kita geser nih ke sini.
Wah, perhatikan tanda rambu berikut. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Ini sebenarnya rambunya sama, cuma ada di seperti cermin ya, di satunya sebelah sini, satunya sebelah sini. Nah, ini memang tandanya sama, memperingatkan hal yang sama. Bunda Meva ajak anak-anak mengenal tanda ini. Perhatikan nanti kalau anak-anak sedang mungkin berkendara di daerah pegunungan, pasti akan menjumpai banyak tanda ini. Artinya apa? Kita baca ya, longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan. Nah, makanya ini gambarnya sebelah sini nih, ini jalannya. Nah, longsorannya dari sebelah kiri. Kemudian ini juga hampir sama, longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan. Nah, ini jalannya ini di kanannya. Nah, kita lanjut yuk, kita coba gambarkan rambu tentang longsor. Maksudnya Bunda mau mengajak anak-anak nih. Sudah Bunda gambarkan bagian luarnya. Anak-anak tinggal menggambarkan bagian dalamnya. Boleh pilih mau longsor dari yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini sudah ada tandanya, tinggal kita isi. Yuk coba, Bunda juga mau gambarkan. Kita bikin gambarnya garis jalannya dulu. Nah, ini kan jalannya, ini juga jalannya. Anak-anak boleh pilih mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sama saja. Nah, Bunda mau yang sebelah kiri aja deh. Nah, kita membentuk nih, ikuti saja garisnya. Nah, seperti ini nih, kita tinggal mengikuti garis pinggirnya ya. Ini jalannya, ini garis pinggirnya. Kemudian kita isi. Goyang, 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 goyang. Keruak, 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 keruak. Nah, mudah kan ya? Tinggal kita isi nih, misalnya ada batu-batuan yang jatuh dari sebelah kiri. Selesai deh, mudah sekali bukan? Nah, tinggal kita beri warna. Nah, kalau di sini tandanya kuning dan hitam karena ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Biasanya kalau untuk peringatan memang warnanya kuning. Nah, kita akan tinggal mewarnai saja. Sudah siapkan warna hitam dan warna kuning. Nah, biar tadi tidak kotor, Bunda akan mewarnai kuning dulu, bagian luarnya dulu. Nah, kita ikuti bagian sini ya. Nah, kita akan selesaikan yang warna kuning dulu, kemudian ini tinggal warna hitam. Nah, ini sudah selesai. Bunda kasih warna kuningnya, tinggal warna hitam. Nah, warna hitamnya sebaiknya terakhir ya. Bunda juga akan tebalkan ini tadi spidolnya dengan warna hitam. Karena tandanya standar nih, warnanya hitam dan kuning. Artinya standar apa Bun? Semua sama di semua tempat karena ini adalah tanda yang sudah resmi dibikin dari pemerintah. Biar semuanya sama mengartikannya. Nah, jadi deh selesai. Oke, silakan anak-anak mengerjakan dengan semangat ya. Ingat, jangan takut salah. Nah, kita sudah selesai nih belajar tentang tanah longsor. Nah, sekaligus juga kita sudah selesai belajar tentang bencana alam. Artinya tema pembelajaran kita di TKB sudah selesai juga. Wah, terus besok udah libur Bun, nggak belajar. Wah, masih dong, kita masih belajar ya. Kenapa harus terus belajar agar anak-anak tidak lupa? Kemudian mulai besok kita akan belajar materi-materi atau tema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selain mengingat kembali, anak-anak juga Bunda mau melihat apakah anak-anak sudah makin hebat belajarnya. Nah, pasti sudah, karena sudah semakin besar, semakin pintar, dan semakin hebat. Nah, sampai di sini belajar kita hari ini. Kita masih ketemu lagi besok di materi namanya pengayaan. Biar kita makin kaya ilmu, makin hebat dan pandai. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan.
Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan. Dadah!